sini kami dari tim Sekot Choice akan melakukan praktik baik tentang website company profile yang telah kita buat. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang company profile sedulur aspirasi warga Banyumas atau SAWB. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada Wulan Putri Syafiko, Zafira Alia Deyanti, dan Sirlina yang telah membuat website ini. Yang pertama di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama ada deskripsi produk, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima hasil produk dan manfaat. Kita masuk ke deskripsi produk. SAWB Company Profile adalah sebuah website company profile dari SAWB yang bertujuan untuk menampilkan dan mendokumentasikan kegiatan dari organisasi itu sendiri kepada seluruh orang. Website ini memiliki fitur untuk menuliskan suatu artikel sehingga dapat ditampilkan kepada semua orang. Lalu yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Saat ini SAWB itu belum memiliki media digital yang dapat mempresentasikan profil, kegiatan dan informasi penting lainnya secara luas. Hal ini menyebabkan jangkauan informasi masih terbatas pada area tertentu dan kurang terorganisir dalam penyampaian aspirasi serta informasi kepada masyarakat. Lalu ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan pembuatan produk adalah untuk membangun sebuah website company profile SAWB atau sedulur aspirasi warga Banyumas yang dapat yang pertama ada menyediakan informasi yang terstruktur mengenai profil, visi, misi, dan kegiatan SAWB kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua ada memperluas jangkauan aspirasi warga dengan menyediakan platform online yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga menggunakan branding SAWB sebagai komunitas yang aktif dan peduli terhadap aspirasi masyarakat di Banyumas. Lalu yang keempat ada meningkatkan interaksi dan partisipasi warga melalui fitur, kontak, dan form aspirasi. Lalu selanjutnya ada penyusunan tim dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai UI UX dan ada Wulan Putri Syafiko sebagai UI UX, ada Zafira sebagai back end dan Sirlina sebagai front end. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan. Pertama-tama, kami mengadakan pertemuan langsung dengan klien untuk membahas konsep dan rancangan website company profile SAWB atau sedulur aspirasi warga Banyumas. Setelah konsep disepakati, proses dilanjutkan dengan pembuatan desain, tampilan, serta pengembangan fitur melalui tahap coding. Setelah website selesai dikembangkan, kami melakukan evaluasi bersama klien untuk mendapatkan masukan dan feedback agar hasil akhir sesuai dengan harapan. Selanjutnya untuk hasil produk dan manfaat. Website company profile SAWB ini telah berhasil dikembangkan sebagai media informasi utama yang menampilkan dan mendokumentasikan kegiatan organisasi sedulur aspirasi warga Banyumas. Yang pertama ada keunggulan produknya. Untuk yang pertama ada tampilan yang menarik dan responsif. Kedua, kemudahan dalam mengakses informasi mengenai SAWB. Ketiga, fitur penulisan artikel yang memungkinkan publikasi berita dan kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir, dapat diakses oleh siapa saja secara online. Yang kedua ada potensi pengembangan produk. Yang pertama, penambahan fitur interaktif seperti forum diskusi atau komentar. Yang kedua, integrasi dengan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile untuk akses yang lebih mudah. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi guru adalah menyediakan referensi dan dokumentasi kegiatan SAWB yang bisa dimanfaatkan dalam edukasi. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik dan orang tua. Manfaat yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kegiatan dan program SAWB yang dapat diikuti oleh peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam aktivitas organisasi. Yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Untuk manfaat bagi sekolah yang pertama ada sebagai media promosi untuk memperkenalkan SAWB kepada masyarakat luas, lalu mendukung transparansi dan keterbukaan informasi terkait organisasi.
Kemudian di sini ada bahasa yang digunakan. Kami menggunakan untuk front end yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Dan untuk back end, kami menggunakan Python dengan framework Django. Alur pengguna. Alur untuk menggunakan website SAWB yaitu yang pertama, login di akun admin. Untuk menggunakan website ini, pengguna harus memiliki akses akun terlebih dahulu sebagai admin. Yang kedua yaitu artikel. Selain akun sudah dapat diakses, masuk ke halaman buat artikel. Untuk membuat artikel yang baru, selain itu pada website ini dapat membaca beberapa artikel yang sudah diterbitkan. Dan yang ketiga yaitu untuk membuat artikel. Untuk membuat artikel yaitu pengguna dapat menulis sebuah artikel dengan fitur-fitur yang tersedia, misalnya untuk judul, gambar, teks tebal, miring, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu logout akun. Setelah selesai, pengguna dapat keluar dari akun admin lalu berperan sebagai pengguna biasa dan dapat membaca artikel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sisi backend, yaitu bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa Django. Jadi di sini di dalam folder SAWB kita mempunyai 3 apps yaitu apps blog, member, dan juga about. Jadi di dalam about yaitu berisi tentang visi misi dan juga gambar-gambar yang akan kita upload ke dalam website. Dan kemudian di dalam folder API yaitu terdapat out, di mana out itu berperan sebagai transaksi kayak login, terus logout tentang si user, admin, dan juga pengguna. Dan di dalam apps blog yaitu berisi mengenai artikel seperti kategori artikel yang terbagi menjadi 3 yaitu politik, sosial, dan juga pertemuan. Dan di dalam apps member yaitu berisi mengenai dua user yaitu user biasa dan juga admin. Dan di dalam template yaitu terdapat dua folder yang berisi tampilan admin dan juga tampilan user, di mana menggunakan bahasa HTML. Mungkin cukup sekian dari penjelasan sisi backend. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan website SAWB yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada halaman user. Sebagai user ada 4 halaman yaitu beranda, blog, about, dan kontak. Di halaman beranda terdapat informasi singkat dan beberapa artikel yang sudah dibuat sebelumnya. Sini ada beberapa artikel yang baru dibuat. Lalu ada deskripsi singkat tentang organisasi SAWB. Lalu terdapat juga footer. Selanjutnya adalah halaman blog. Nah, di halaman blog di sini merupakan beberapa artikel yang sudah dibuat. Halaman yang menampilkan artikel tersebut. Nah, user juga bisa mencari artikel berdasarkan beberapa kategori artikel seperti politik, sosial, dan pertemuan. Selanjutnya ada halaman about. Di halaman about yaitu merupakan halaman yang menjelaskan tentang organisasi SAWB. Di halaman about juga terdapat visi dan misi dari organisasi dan juga terdapat galeri atau foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh organisasi SAWB. Selanjutnya juga ada halaman kontak. Di halaman kontak merupakan halaman yang menampilkan kontak dari organisasi SAWB. Di sini ada TikTok, Instagram, dan Facebook-nya. Selanjutnya, admin dapat login
dengan menambahkan email dan password. Nah, ini merupakan halaman admin. Halaman admin dan halaman pengguna atau user itu tidak jauh beda. Hanya perbedaannya di letak icon gambar ini itu untuk menulis artikel. Nah, admin dan pengguna juga bisa melihat artikel yang sudah dibuat. Ini merupakan contoh artikel yang sudah dibuat. Sebagai admin, di sini saya akan mencoba membuat sebuah artikel. Yang pertama, masuk ke dalam halaman dashboard untuk menambahkan artikel. Lalu klik Add New, dan di sini dapat menambahkan judul artikel, lalu deskripsi singkat, lalu memilih kategori, pilih status, lalu thumbnail, lalu jadwal terbit, dan di sini dapat menambahkan artikel yang akan dimasukkan atau diterbitkan. Contoh artikel yang sudah jadi, yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Lalu masuk ke halaman all article. Di halaman all article ini, admin dapat melihat artikel yang sudah dibuat, lalu dapat mengeditnya dan juga menghapusnya. Nah, setelah itu admin dapat keluar dari halaman dashboard melalui button logout. Terima kasih telah menyaksikan praktik baik dari kelompok Psycho Choice. Semoga bermanfaat.